Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Supriyanti Hasan dengan NPM 022722111047. Saya mahasiswa aktif semester 4 dari Universitas Khairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Izin yang terhormat pribadi Bapak Dr. Randu Suwito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, dosen pembimbing dalam mata kuliah metode penelitian. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul Pengaruh Laporan Keuangan Perusahaan terhadap Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang yang dimana persaingan bisnis dewasa ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha bisnis yang bergerak pada sektor jasa, khususnya jasa keuangan. Sebagian lembaga, penghimpau, dan penyalur dana dari masyarakat apabila kebutuhan dana besar sementara dana yang dibutuhkan tidak tersedia, maka pemenuhan dana dari lembaga-lembaga seperti bank melalui dana pinjaman sangat dibutuhkan. Dalam prakteknya, dana yang dibutuhkan perusahaan ada dua macam, yaitu untuk keperluan modal kerja dan investasi, serta usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Kegiatan menghimpun dana dapat berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposit. Selain itu, bank juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bagi bank umum, kredit merupakan sumber utama penghasilan sekaligus sumber resiko operasi terbesar. Keputusan pemberian kredit pada umumnya berdasarkan pada analisis kredit yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan kredit oleh nasabah. Ada dua jenis analisis yang dapat dilakukan untuk keputusan pemberian kredit, yaitu yang pertama ada analisis kuantitatif dan yang kedua ada analisis data kualitatif. Pada analisis kuantitatif, laporan keuangan dapat membantu pihak bank untuk memperoleh kondisi keuangan perusahaan yang nantinya akan dibiayai oleh bank. Dengan adanya laporan keuangan, maka pihak bank sangat mudah dalam mempertimbangkan pada keputusan pemberian kredit. Sedangkan pada analisis data kualitatif, penyaluran kredit kepada nasabah yang membutuhkan kredit harus memulai suatu prosedur yang harus dilakukan secara profesional dan yang bersifat kehati-hatian. Di mana prosedur tersebut mungkin berbeda antara suatu bank dengan bank lainnya. Namun, secara umum dapat dijelaskan bahwa tahapan-tahapan penyaluran kredit tersebut dari wawancara dengan calon debitur, analisis laporan keuangan, penilaian jasmani, pemeriksaan dokumen-dokumen hukum sampai pada tahap memutuskan kredit yang biasanya diputuskan oleh pejabat-pejabat bank. Rumusan masalah yaitu apakah laporan keuangan perusahaan berpengaruh dalam keputusan pemberian kredit kerja modal. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh laporan keuangan perusahaan dalam keputusan pemberian kredit modal kerja. Selanjutnya ada tinjauan pustaka di mana yang pertama ada gambaran deskriptif laporan keuangan. Variabel laporan keuangan terdiri dari 7 item pernyataan,
Item pertanyaan tersebut meliputi laporan yang pertama, laporan keuangan merupakan objek utama untuk melakukan analisis atas permohonan kredit modal kerja. Item kedua, pihak bank melakukan analisis atas neraca yang dimiliki oleh pemohon kredit modal kerja. Yang ketiga, pihak bank melakukan analisis atas laporan laba rugi yang dimiliki oleh pemohon kredit modal kerja. Yang keempat, analisis terhadap neraca dan laporan laba rugi sudah menjadi aspek penilaian dalam penentuan keputusan terhadap usulan pemohon kredit modal kerja. Item kelima yaitu salah satu cara penilaian terhadap laporan keuangan dari pemohon kredit modal kerja dengan menggunakan arus kas. Yang keenam, pihak bank harus menganalisis laporan keuangan tersebut secara jelas dan sebenarnya. Yang terakhir, laporan keuangan yang dianalisis oleh pihak bank adalah laporan keuangan yang menggambarkan pada periode tertentu kondisi keuangan. Selanjutnya, gambaran deskriptif keputusan pemberian kredit. Variabel keputusan pemberian kredit terdiri dari 7 item pernyataan. Item pernyataan tersebut meliputi yang pertama, untuk mengetahui kejujuran atau itikat baik calon debitur dalam melunasi atau mengembalikan pinjaman, pihak bank melakukan penilaian terhadap kepribadian atau watak pemohon kredit modal kerja. Selanjutnya dilakukannya penilaian watak terhadap latar belakang pekerjaan maupun kepribadian calon debitur, dimaksud agar tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Pihak bank melakukan penilaian kemampuan terhadap calon debitur dalam bidang usaha dan kemampuan manajerialnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat pada laporan keuangan yaitu neraca dan laba rugi. Calon debitur diwajibkan memberikan jaminan yang berkualitas tinggi yang mudah dicairkan sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan. Dalam penilaian, jaminan harus diteliti keabsahannya sehingga tidak menyulitkan bank di kemudian hari. Dalam penilaian terhadap prospek usaha calon debitur, pihak bank harus menganalisis kondisi ekonomi di masa sekarang dan akan datang sesuai sektor masing-masing. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di PTB yang beralamat di Jalan B. Adapun waktu penelitian kurang lebih 2 bulan. Jenis dan sumber data yaitu data primer. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berhubungan dengan proses pemberian kredit yang berjumlah 6 karyawan, termasuk dengan pimpinan PTB. Sedangkan sampel juga berjumlah 6 karyawan, berarti populasi sama dengan sampel karena jumlahnya yang sedikit. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yaitu yang pertama itu observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Yang kedua, wawancara atau interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung pada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang ketiga itu daftar pertanyaan atau kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar
pertanyaan tertulis yang kemudian diajukan kepada responden yang terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi sederhana dengan formulasi yang dapat digunakan untuk mencari A dan B. Dengan keterangan X adalah rata-rata skor variabel X dan Y adalah rata-rata skor variabel Y. Selanjutnya ada analisis deskriptif data penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner yang ditujukan kepada PTB tersebut untuk keperluan pengumpulan data sebagai bahan analisis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.